اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Buat YouTube عليهم Ustaznya. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di sini. Ini dalam rangka aksi nyata budaya positif. Ya. Ini adalah tugas di modul 1.4 ya, tentang aksi nyata budaya positif CGP angkatan 8. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang saya hormati rekan-rekan para guru sekalian yang sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk hadir. Yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah tentang aksi nyata modul 1.4 ya. Ini dikatakan aksi nyata ya karena setiap modul dari CGP ini nantinya akan ada aksi nyatanya. Nah, untuk aksi nyata modul 1.4 itu kita berbicara tentang budaya positif ya, budaya positif. Nah, oke, rekan-rekan sekalian, baik kita lihat apa itu ya budaya positif yang ada. Latar belakangnya, ini menurut pemikiran KHD itu Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembang atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya, memperbaiki laku hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Ya. Jadi tentang pemikiran KHD ini bahwa tujuan pendidikan kita itu adalah yakninya menuntun segala kodrat anak. Jadi nantinya kita sebagai seorang guru kita berusaha nantinya menuntun anak ini sesuai dengan kodratnya. Baik nantinya kodrat itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam itu kan tahu anak, mana kodrat alam? Ya, kodrat alam itu seperti lingkungan mereka tempat tinggal, misalnya kan termasuk kodrat alam mereka. Kodrat zaman, kalau kodrat zamannya anak-anak kita ini sekarang berada pada generasi milenium, ya, abad 21. Atau disebut juga anak-anak kita pada hari ini adalah mereka berada pada generasi Z. Abjad itu A, B, C, D sampai Z. Maka anak-anak kita itu sudah di akhir. Maka berdasarkan hal tersebut dilandasi oleh budaya positif yang sesuai dengan pengertiannya, yaitu kebiasaan baik yang harus dilakukan secara terus-menerus agar menjadi karakter yang baik. Apalagi di SDIT ini kita sudah banyak memberikan kepada siswa kita itu kebiasaan-kebiasaan baik yang mereka lakukan. Karena Salek, karena kalau budaya positifnya anak-anak kita ini mereka itu sudah terbiasa kebiasaan baik. Contoh sholat duha anak, puasa sunat, biasa anak, puasa sunat, terus mereka sudah bisa ya setiap hari itu punya target baca Al-Quran. Berarti itu kebiasaan baik yang dilakukan secara terus menerus. Nah ini syaratnya adalah terus menerus, berarti continue ya. Dan kita lanjutkan
Penerapan budaya positif dapat diwujudkan dengan cara membuat kesepakatan kelas untuk menumbuhkan disiplin positif melalui pembiasaan positif agar menumbuhkan karakter siswa, ya, sehingga siswa dapat bertanggung jawab atas pilihan mereka. Tindakan guru yang tepat itu dengan bertanya dan membuat kesepakatan agar kelas mendorong motivasi intrinsik. Oleh karena itu, sebagai calon guru penggerak melakukan aksi nyata melalui judul membangun karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral disiplin melalui pembiasaan baik di rumah dan sekolah agar dapat menimbulkan budaya positif. Jadi, membangun karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, maka kita beri judul aksi nyata ini artinya membangun karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya kan? Terus mereka itu nantinya bisa bermoral, ya, disiplin melalui pembiasaan baik di rumah dan di sekolah agar dapat menumbuhkan budaya positif. Oke, silakan duduk saat beliau. Terima kasih atas waktunya. Terus di sini ada tujuan kita. Jadinya menumbuhkan karakter murid melalui budaya positif di sekolah, di kelas atau di rumah. Terus menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri murid melalui aspirasi dan inisiatif bersama yang diwujudkan dalam kesepakatan kelas. Nanti ada kesepakatan kelas bagian anak kita kan di lokal itu kan ada yang namanya kalau kita kontrak belajar. Nah, kontrak belajar ini dinamakan dengan di sini kesepakatan kelas. Jadi siswa dan guru itu sepakat menyusun sebuah kesepakatan kelas. Terus menumbuhkan rasa saling menghormati, saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Terus menumbuhkan semangat kebersamaan, bergotong royong pada diri siswa. Terus mampu bekerja sama dalam tim, kelompok, dan individu. Jadi tujuan kita nantinya dalam hal budaya positif ini, kita bagaimana nantinya tujuan-tujuan yang ada ini kita usahakan tercapai. Ya, tercapai. Nah, baik kita lanjutkan. Nih, ada konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Terus ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, terus posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini akan kita sampaikan fokus pada modul pada kesempatan aksi nyata ini. Berikut pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada kata kuncinya, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini ada nih profil pelajar Pancasila. Jelas ini, Ustaz? Oke. Profil pelajar Pancasila. Nah, ini ya. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ciptakan profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas dengan agama kita, agama Islam. Kita jelaskan ini, ya, bahwasanya profil pelajar Pancasila kita adalah beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakninya dengan cara kita membiasakan kepada siswa itu mereka taat dalam beribadah. Ya, taat dalam beribadah. Contoh sholat wajib mereka lengkap, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, jadi mereka itu lengkap dalam melaksanakan amal ibadah mereka. Kemudian yakninya yang berikutnya adalah berorientasi kepada kebinekaan. Negara kita ini semuanya bineka tunggal ika. Artinya apa? Ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap
satu. Nah, tetap satu artinya apa? Bahwasanya walaupun kita berada dari suku yang berbeda, contoh, ya kan Ustaz Adam apa sukunya? Melayu. Suku Melayu. Ustaz Sabil? Tanjuang. Ya, Tanjuang. Kalau Ustaz Satrio apa suku Ustaz Satrio? Dalimo. Apa? Dalimo. Oh, Dalimo. Dalimo itu di mana, Ustaz? Dalimo. Suku Minang. Dulimo namanya. Dulimo, ya kan? Ini Ustaz Adam sama saya itu sama. Sama Melayu. Melayu, ya kan? Saya Melayu di Muara Panas. Adam di Kota Anau. Ya kan? Ini lebih tinggi Ustaz Adam di atas kan dengan kaki. Ustaz Sabil apa tadi Ustaz Sabil? Tanjuang, ya kan? Tanjuang. Tidak limo Ustaz yang sebelumnya. Limo, luar biasa ya. Kemudian kebiasaan bergotong royong. Bergotong royong. Di profil pelajar Pancasila berikutnya adalah bergotong royong. Karena kita adalah makhluk sosial. Kalau kata Aristoteles, ya kan? Kita adalah makhluk zon political yang tidak bisa hidup sendiri, ya kan? Ada ayatnya ada, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ya kan? Nah, dari hal ini nantinya kita saling bertaaruf, saling kenal mengenal. Dengan kenal mengenal nantinya ada beban teman yang berat itu bisa dibantu. Ada beban teman kita yang merasa kekurangan, kita bantu mereka gitu kan. Artinya apa? Membiasakan sifat gotong royong. Nah, kemudian ada namanya kreatif. Ya, kreatif artinya seorang guru, ya kan? Itu dia lebih kreatif, menciptakan ide-ide baru, ya kan? Menciptakan karya-karya baru agar nantinya para siswanya tidak bosan dalam pembelajaran. Kemudian ada nantinya bernalar kritis. Bernalar kritis ini berarti cerdas, cerdas. Itu dia. Terus mandiri. Itulah profil pelajar Pancasila. Ya kan? Baik, kita lanjutkan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin lagi kita lihat sekarang tentang disiplin positif. Nah, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang ya pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena disiplin itu tidak nyaman. Kenapa demikian? Harus hadir tepat waktu, ya kan? Berarti rasanya tidak nyaman karena ada yang mengatur. Tetapi kita berusaha itu namanya menanamkan pada diri disiplin positif, ya kan? Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Kalau kita dengan aturan itu kita merasa tertekan. Tetapi kalau kita sudah ada namanya disiplin positif, kita merasa punya kesadaran ternyata saya hadir tepat waktu itu adalah kebutuhan. Kalau nak kebutuhan kan berarti nantinya akan ada rentetannya, ya kan? Contohnya saja, kalau kita di sekolah ini terlambat, ya kan? Terlambat saja dari kendaraan berapa dipotong Zat? Berapa? Sekian persen dipotong kan? Hitunglah 25 hari terlambat ada 10 hari kan? Habis itu. Banyak persenannya yang hilang. Itu dia. Nah, kita berusaha namanya disiplin positif. Artinya apa? Ya. Ininya kita menumbuhkan kesadaran serta mendayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman dan hukuman. Itu dia. Kita lanjutkan. Ini kebutuhan dasar manusia. Kita cek ke mana lu nak? Kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup. Kira-kira berapa Ustaz Satrio bertahan hidup?
Allah yang merintah. Allah yang memberi kita hidup kan. Nah, kita bertahan hidup tentu banyak yang kita yang butuhkan untuk bertahan hidup. Aduh, makan itu untuk bertahan hidup nak. Udara. Ya, semua yang fasilitas yang diberikan Allah, udara, ya kan, kabut asap sewa lapan yang nak, ya kan. Nah, kita bertahan hidup itu kebutuhan dasar manusia, baik itu pangan, sandang, papan, ya makanan. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Ada kasih sayang dan rasa diterima karena kita ini butuh yang ini. Kasih sayang. Kalau nak disayang saya di orang tua apa kira-kira? Nah, sabilah nak disayang saya di orang tua awak tentu akan banyak apa tu? Penurut oleh nak bahagia, kan? Terus penguasaan, terus kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Oke. Ustaz, sebelum kita lanjut, silakan dinikmati snack dulu. Nah, Ustaz. Bang, boleh sini bang. Tadi kejar bang. 9:45. Kalau snack. Kosong. Nah, Sini bang. motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi perilaku manusia. Yakninya dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itulah motivasi perilaku manusia. Dia terkadang ada sadar tidak, ya kan? Kalau sadarnya berarti jalan tujuannya akan dituju. Tapi kalau tidak sadarnya, itu terserah. Terkadang di luar kendali dia melakukan sesuatu. Ya. Jadi perilaku manusia ini ada terbagi beberapa juga. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dia murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Itu dulu. No, bapak sering datang tepat waktu. Takut dihukum ya, takut diguru. Ya kan? Bukan karena diri sendiri ya. Bukan karena diri sendiri. Itu dia. Ya kan? Jadi ini merupakan tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Takut itu takut kan? Bapak nak kerajaan PR, kan? Hah? Bapak di kerajaan PR gini nak, butuh berang dulu kawa. Nah, tidak takut kena berang. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Rajin mana anak teh? Yo rajin di yo karena ingin dipuji. Berarti ada sandungan, ya kan? Hebat ini ya, rajin membersihkan kelas. Tersanjung dia. Habis itu tak dipuji lah, tak dikerja lah. Berarti itu karena dia ingin mendapatkan penghargaan, ya kan? Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai mereka percaya. Jadi ini mereka melakukan disiplin diri karena sadar. Ini dia kata kuncinya. Ya, untuk tingkatan yang ketiga ini mereka punya kesadaran sendiri saja, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, tanpa ada rasa takut, ya kan? Terus motivasi itu sudah ada pada diri mereka. Sehingga di waktu mereka hadir itu, mereka tanpa ada paksaan. Nah, ini dia konsep disiplin dengan identitas gagal. Apa identitas gagal? Yang pertama hukuman, yang kedua penghargaan. Kalau hukuman itu terkadang menyakitkan. Ya dah, kadang-kadang hari masih sekolah. Ya. Dilambui di guru, ya kan? Merah, ya kan? Bisa ada datang lah, apa tuh? Sakit. Dilambui di guru. Dia artinya menyakitkan. Yang berikutnya tidak nyaman. Terus murid takut, ya kan? Sehingga murid seperti itu sana tipu guru. Nah, itu. Kemudian memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Itulah sifatnya hukuman. Jadi mereka itu merasa diri mereka itu terkadang ada yang sakit karena dihukum. Dan mereka tidak nyaman. Kadang mereka takut
Sehingga dengan takut itu ide mereka tidak muncul. Terus ada penghargaan. Penghargaan itu apa? Tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena dikala kita berikan penghargaan kepada satu orang, yang lain bagaimana? Terkadang mereka merasa cemburu. Atau terkadang dikala kita berikan penghargaan kepada satu orang, besok itu orangnya juga itu juga, maka berarti ada kecemburuan sosial. Sehingga tidak efektif penghargaan. Merusak hubungan. Itu yang tadi itu. Cemburu, ya kan? Karena itu sih anehnya, Bu. Cemburu. Terus mematikan kreativitas. Orang yang sering diberi penghargaan dia akan semakin rajin, semakin berpacu dia. Namun ada satu hal yang tertinggal, yakninya siswa yang memperhatikan. Karena dia tidak diberikan penghargaan, biarlah ini masalah maju tadi, nggak usah wak kerajo, ya kan? Berarti itu mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, kita di SDIT, ini sudah kita hilangkan. Bagi ranking itu tak ada lagi. Nah, tak ada lagi ranking lagi. Kenapa? Karena dengan perankingan itu, ya, berarti nantinya siswa yang semakin bawah rasa tersisih. Ada namanya kecemburuan. Kadang ada sebagai orang, kena merah yang kayak gitu. Ayo kena merahnya. Ranking terakhir udah kena aja. Matiku di rumah. Dia cari ranking 20 ya. Sampai apa kan? Lambui. Bertambah sakit hatinya. Ya, sudahlah ranking rendah, tiba di rumah kena lapi. Oh, tambah sakit hatinya. Tiba di sekolah mengajar kawannya dapat penghargaan. Bapak kan yang bully wak ni kawan bapak wak bully nyo. Kalau di rumah kan yang bully lagi. Itu dia. Ini konsep identitas yang sukses. Ada namanya konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, hilangkan waktu untuk mengurangi kesalahan. Ini konsekuensi. Nah, terus ada restitusi. Ini nantinya akan kita fotokan ke arah restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Terus Waalaikumsalam. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah nantinya ini ada identitas yang sukses. Kenapa? Dengan hal ini nantinya siswa itu merasa punya kesadaran diri, ya kan? Punya kesadaran diri, baik nantinya dia untuk berkompetensi atau bersaing. Ini dia. Terarahkan kepada restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Ini ada namanya sistemnya segitiga restitusi. Nah, kita lihat dulu tentang sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di pengertian restitusi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka ya bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi memperbaiki kesalahan, bukan menghukum, ya kan? Memperbaiki kesalahan, bukan memberikan hukuman kepada siswa. Ini ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bagaimana restitusi ini nantinya? Ya, mengajak anak itu menyadari kesalahan mereka. Ya, itu dia. Terus memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita tawarkan nanti kan, jika sudah melakukan kesalahan siswa itu, kita berikan dulu kesadaran bahwa mereka itu tahu mereka itu salah. Setelah tahu mereka itu salah, lalu kita berikan tawaran kepada mereka untuk memperbaiki kesalahan. Yang disebut dengan restitusi. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, terus menguatkan dan fokus pada solusi.
Nah, ini dia. Contoh, ini ada kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, lagi ini PR, anaknya kerajon. Nah, kira-kira hukuman lu. Guru menghukum siswa hormat pada bendera 10 menit. Itu hukum kan? Kira-kira apa yang terasa pada siswa? Terpaksa nak. Tapi 10 minit boleh keluar lah kalau. Awak tu sampai ni sakit juga. Ini disuruh 10 minit. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Ya kan? Diambil apa lagi ya? PR nak buat nak. Berapa PR lagi? 5. Lagi 5. Sudah tidur sekolah kan? Apa tu? Takut tidur tu. Takut dapat tu. Kira-kira hukuman. Terus ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi dengan mengerjakan PR-nya pada istirahat atau kerjakan sebanyak berkali lipat. Ini di waktu saya sebelum menjadi guru penggerak ini sering dilakukan itu. Ya, mulai matematik. Matematika itu kasih soal 10. Rupanya pada waktu yang ditentukan tak? Tidak. Pada waktu yang ditentukan ternyata tidak dikerjakan. Tidak dikerjakan dek matematika kan 10. Hari kini kerajon 20. Dan ini kerajon anaknya 20. Itu konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Berikutnya ada restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, ya kan? Terus membantu siswa. Ditanya dulu kepada siswa tu, ya kan? Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Jadi ketika dengan cara restitusi ini nantinya ditanya dulu anak tu, ya kan? Kira-kira dipanggil anak kan, tidak mengerjakan PR, ya kan? Kira-kira Ananda kenapa Ustaz panggil ke sini? Itu ditanya. Lanjutnya dia tahu bahwasanya tidak mengerjakan PR Pak. Lalu diberikan penjelasan, diberikan penjelasan. Setelah itu disampaikan kepada anak itu kira-kira keyakinan kelas apa yang telah dilakukan. Contohnya keyakinan kelasnya disiplin dalam mengerjakan tugas. Ditanyakan seperti itu. Itulah yang restitusi. Nih. Ini ada posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama penghukum. Kira-kira penghukum boleh rancak dia nak. Penghukum. Lambut PR-nya awak lambut 10 tadi. Kalau untuk zaman kini kurang membangkang nak. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini dikala sesuatu tak buat PR, ya kan? Lalu disampaikan kepada anak tersebut kan, ya, tentang masalah buat PR itu, sehingga mereka merasa bersalah. Terus pemantau dan manajer. Nah, posisi kita di sini, manajer. Kita berikan kepada siswa itu nantinya solusi dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ini dia. Ini contohnya kehukum, Zat. Patuhi aturan sekolah. Lalu berdiri di depan kelas. Kalau tidak patuhi, berdiri di depan kelas. Kehukum nak. Membuat rasa bersalah. Beberapa kali bu guru harus memberikan tahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Itu kan rasa bersalah guru anak. Jadi kalau anak tu nak buat PR kan, berapa kali Pak Katon? Berapa kali Pak Katon? Kecewa Pak sama itu. Itu rasa bersalah. Kalau teman, ayolah yang tertib buat bu guru bangga. Kan rasa ajak ini berteman kan. Terus kali ini tidak apa-apa kamu salah. Berarti mereka kita ajak yakninya berteman. Betul Sariko? Online. Tidak online Ustaz. Berteman enggak? Rekaman Ustaz. Ya kan?
Oke, kita lanjutkan pemantau. Pemantau, kamu sudah melanggar apa? Ya kan? Apa peraturan dan konsekuensinya? Ini sebagai seorang guru itu udah pemantau. Terus manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Saya tanya ke anak. Anak tuh nggak buat PR ya. Katanya, apakah kamu sudah tahu kesalahanmu? Terus bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Ditanya ke anak tuh. Nggak langsung saya nggak buat PR, langsung dia tang, ya kan? Diajar sekali dihukum. Rekaman ya? Bisa. Rekaman ya? Presentasi online ya? Ya. Nah, berikut. Ada keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu ada modal itu kontrak belajar nak. Kontrak belajar. Kalau di guru penggerak kita diarahkan namanya keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas ini kan beraturan bunyinya agak apa ya? Tetapi arahkan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Ya kan? Kalau peraturan itu sifatnya hanya guru, ya kan? Guru dibuat peraturan, ya kan? Dibuat peraturan. Jadi siswa tidak dilibatkan. Itu yang namanya peraturan. Kalau keyakinan kelas, di kelas tersebut yakninya saling berkolaborasi dengan siswa. Ya. Jadi siswa itu diajak, kalau apa saja keyakinan kelas, contohnya disiplin dan lain sebagainya. Mengapa kita punya peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Kira-kira dengan pertanyaannya, Ustaz, ya kan? Apakah peraturan atau ada hal yang lain mengapa pakai helm? Wah, pakai helm karena takut polisi. Selamatkan ya. Nah, takut polisi, tidur di polisi kan, hilang. Karena yang polisi. Tidak. Terus, kalau kita punya keyakinan, mengapa pakai helm? Karena helm itu berfungsi untuk keselamatan anak. Terus, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Masker pada masa COVID-19, kok pakai masker? Ya kan? Untuk menutup biasanya ada jerawat. Ya. Tapi ternyata menggunakan masker kita berusaha melindungi diri kita dari penularan wabah COVID-19. Kan masuk. Ini membuat keyakinan kelas. Itu contohnya. Ambil dari contoh-contoh yang sudah ada sama teman-teman, ya kan? Yang pertama berfungsi dengan peraturan tuh. Seperti anak itu aturannya kepada. Tak guru yang membuat lah, tapi diskusi dulu. Merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Ya kan? Terus menentukan keyakinan kelas. Nah, ini dia. Bagaimana menentukan keyakinan kelas? Ya. Karena keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja akan mudah diingat, sesuai dengan fungsi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Terus semua warga kelas dan sekolah dilibatkan saat membuat. Inilah keyakinan kelas. Kalau peraturan guru sini, tapi keyakinan kelas ini semua warga sekolah, warga kelas itu dilibatkan. Di siswa itu tahu yang akan, kalau seandainya ia kerjakan ini, apakah melanggar keyakinan kelas. Kalau dia tidak buat PR, berarti dia melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Nah, ini dia segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, itu yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini dia. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat memberikan murid yang berbuat salah pada murid. Ini segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi.
kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kan? Itu kita validasi tindakannya yang salah, ya kan? Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan penuntutan? Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Berarti menanyakan keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan kelas yang ada. Terus ini menstabilkan identitas. Berarti nanti kita mulainya dari sini. Kita stabilkan identitas. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Baru kita tanyakan keyakinan. Oke. Jadi demikian para ustadz sekalian tentang budaya positif ini. Semoga budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah kita ini bisa kita lebih tingkatkan. Nah, nantinya kita berusaha bukan menjadi penutup bagi siswa kita. Kita berusaha menjadi orang yang bisa manajer. Terus kita budayakan untuk setiap permasalahan siswa kita gunakan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita nantinya akan membentuk karakter siswa kita itu sadar dia dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Demikian para ustaz, terima kasih atas waktunya. Semoga waktu yang ustaz berikan ya pada hari ini diberikan pada yang mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, dan silakan dicicipi snack yang telah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.